saya Indah Fudiani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, saya ingin melakukan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Komaryati, sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3. Selamat pagi, Ibu Komaryati. Selamat pagi juga, Beda. Izinkan hari ini saya menyita waktu Ibu Komaryati untuk melakukan obrolan-obrolan santai tentang supervisi akademik. Monggo. Dalam supervisi akademik itu ada tiga tahapan, yaitu pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam kesempatan ini saya dan panjenengan akan melakukan pra observasi. Nah, dalam kesempatan ini pra observasi bertujuan sejauh mana sih kesiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran untuk besok. Katakan Bu, Nah, saya berharap di dalam supervisi akademik ini, dalam kegiatan pra observasi, Ibu merasa santai dan tidak merasa terbebani. Ya, malah mengucapkan terima kasih. Kalau boleh tahu Ibu, Ibu saat ini mengajar kelas berapa? Ya, terima kasih Bunda. Dalam tahun ajaran ini, tahun 2022-2023, saya diterjibahi pengajar di kelas 1, Bunda. Di kelas 1. Ya. Nah, untuk besok saya melakukan observasi kelas. Kira-kira mata pelajaran apa dan materinya apa? Ya, terima kasih. Mata pelajaran nanti insya Allah yang dilaksanakan Senin itu yaitu mata pelajaran matematika. Dalam hal ini yaitu masalah pengukuran. Ya, berarti Ibu nanti untuk hari Senin Ibu akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran matematika dengan materi pengukuran. Dan tepatnya untuk penjadwalan kapan? Besok Senin di jam pertama. Besok Senin di jam pertama. Nah, kalau boleh tahu Ibu, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk hari Senin besok apa? Ya, terima kasih Bunda. Untuk tujuan pembelajaran seperti apa yang saya tulis di RPP saya, Bunda, itu ada 3 tujuan pembelajarannya, yaitu 1, menambah pengalaman dalam memahami jumlah dan cara mengukurnya melalui kegiatan membandingkan besar benda. Itu yang pertama. Yang kedua, secara langsung dapat mengukur panjang dan luas. Terus yang ketiga, dapat mengukur besarnya barang-barang di sekitar kita, maksudnya di sekitar kelas 1 ini, Benda. Begitu Benda untuk tujuan pembelajaran. Jadi sesuai perencanaannya panjenengan, tujuan pembelajarannya ada 3. Dan saya tangkap untuk yang terakhir adalah dapat mengukur besarnya barang-barang atau benda-benda di sekitar kelas 1 ini, kelas 1. Luar biasa. Nah, untuk dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut Ibu, persiapan apa yang Ibu sudah lakukan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik? Ya, begini Benda, untuk menghadapi pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak yang berbeda, karena kemampuan anak didik saya itu berbeda, Benda. Berarti saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional sesuai dengan kebutuhan belajar didik anak saya. Luar biasa. Nah, Ibu di dalam pembelajaran, dalam mempersiapkan atau supaya tujuan pembelajaran, Ibu sudah memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional untuk pemenuhan kebutuhan belajar anak. Mekaten nggih. Iya, betul. Nah, dari tujuan tersebut atau persiapan Ibu tersebut, kira-kira apa sih area yang panjenengan kembangkan untuk mencapainya? Ya, begini Benda, untuk area pembelajaran yang hendak saya capai
itu ada 4 poin Bunda. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran yang berpihak kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kemandirian anak. Di sini maksudnya yaitu anak itu bisa membandingkan antara panjang dengan ukuran yang berbeda. Itu yang kedua ya. Untuk yang ketiga, anak bisa bernalar kritis. Yang maksudnya yaitu menentukan pilihan yang bertanggung jawab. Terus untuk poin keempat itu yaitu nilai agama dan budi pekerti. Di sini saya bisa membimbing anak saya untuk selalu berdoa dan pembiasaan untuk berdoa. Itu Bunda. Luar biasa. Di sini Ibu area yang ingin Ibu kembangkan untuk mencapainya ada 4 poin ya. Betul. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, luar biasa. Terus yang kedua adalah kemandirian. Ibu di sini sudah mendidik anak-anak atau mau menginginkan anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat adalah nilai agama dan budi pekerti. Di sini Ibu menekankan pada setiap mengawali kegiatan dengan doa. Ya. Dari area pengembangan ini supaya tercapai, kira-kira apa nih strategi yang panjenengan siapkan untuk mencapainya tersebut? Ya, terima kasih Bunda. Untuk strategi yang akan saya persiapkan untuk menghadapi pembelajaran masalah pengukuran itu satu, yaitu pembelajaran klasikal. Di sini maksudnya yaitu di awal pembelajaran itu kita melaksanakan secara klasikal dulu. Terus yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini yaitu diferensi konten. Maksudnya di sini saya akan menyiapkan materi dengan media yang tersedia seperti maksudnya media masalah pengukuran yang berkaitan dengan pengukuran seperti rafia, tali rafia maksud saya, terus penggaris, terus lagi pensil juga bisa seperti itu. Yang kedua yaitu diferensi proses. Itu di sini saya akan membimbing anak didik saya untuk melakukan pengukuran, mencontohkan kepada anak didik saya bagaimana pengukuran menggunakan tali rafia ataupun menggunakan penggaris seperti itu Benda. Terus untuk yang ketiga diferensi produk. Di sini setelah saya melakukan bimbingan kepada anak didik saya akan meminta kepada anak didik saya secara satu persatu untuk tampil ke depan melakukan presentasi seperti itu Benda. Biasa. Terus untuk bagaimana kalau pembelajaran sosial dan emosional Ibu memasukkan di dalam pembelajarannya, strategi apa yang Ibu ingin capai? Ingin dipersiapkan maksud saya untuk pembelajaran sosial dan emosional. Oh iya Benda, lupa ini untuk kegiatan pembelajaran sosial dan emosional di sini akan saya terapkan dengan kesadaran diri. Maksudnya di sini yaitu anak-anak itu mempunyai tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau seperti misalnya mengerjakan PR atau tanggung jawab di kelasnya yang di kelasnya masalah kelas Bunda. Untuk yang kedua di sini yaitu manajemen diri, itu menunjukkan disiplin diri dan memotivasi dirinya seperti itu Bunda. Sangat luar biasa. Di sini Ibu sudah mempersiapkan strategi pembelajaran yang saya kira itu sudah memenuhi pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang pertama, Ibu pembelajarannya klasika. Yang kedua, Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu sudah sangat memahami sekali bahwa ada 3, yaitu berdiferensiasi konten, akan membimbing, mempersiapkan dan dengan menggunakan media Benda maksudnya di sini dengan media-media yang sudah Ibu persiapkan. Diferensiasi proses di mana Ibu akan membimbing peserta didik sesuai dengan apa yang dia
kehendaki dan berpihak pada murid. Ya. Terus kemudian dalam diferensiasi yang terakhir adalah produk, di mana setelah melakukan proses tadi ya, ibu berusaha mengetahui produk dengan presentasi atau performance kelas satu persatu. Betul, ya. Untuk pembelajaran yang sosial dan emosional, ibu juga sudah memasukkan. Ibu paham betul bagaimana anak-anak dengan kesadaran penuh dan bertanggung jawab melakukan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah manajemen diri, bagaimana anak mendisiplinkan dan anak-anak memotivasi dirinya untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sangat luar biasa. Nah, dari semua persiapan ibu yang sudah luar biasa itu, kalau boleh tahu, pihak-pihak atau beberapa orang yang membantu ibu untuk mencapai semuanya itu apa nggih? Siapa nggih? Ini beda. Alhamdulillah dalam materi ini saya disupport oleh teman-teman guru, pimpinan sekolahan, bisnis kepala sekolah, dan yang terutama yaitu yang fokus anak didik saya, Bunda. Iya, seperti itu. Alhamdulillah dengan kepala sekolah yang sangat mendukung, teman-teman yang juga support, anak didik yang bisa diajak kerjasama sangat luar biasa. Nah, saya sudah membayangkan bagaimana nanti observasi kelas yang luar biasa, bagaimana ibu mempersiapkan juga dengan sudah luar biasa, sudah memasukkan diferensiasi, sudah memasukkan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kalau boleh tahu ibu, perasaan ibu setelah melakukan praobservasi percakapan-percakapan ini apa yang ibu rasakan? Ya, begini Bu Endah, saya dengan observasi dengan Bu Endah ini saya merasa beruntung karena merasa diperhatikan Bu Endah dengan sendirinya. Ketika saya melakukan pembelajaran atau pembuatan RPP saya yang kurang kurang jelas ataupun kurang sesuai dengan keberadaan siswa saya, Bu Endah bisa memberikan motivasi ataupun pembenahan pada diri saya. Saya mengucapkan terima kasih Bu Endah. Sama-sama Ibu, kita sama-sama saling melengkapi untuk kemajuan, untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, semoga apa yang kita obrolkan hari ini, apa yang panjenengan rencanakan nanti berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Ibu Haryati. Sampai berjumpa hari Senin besok dan semoga semuanya dilancarkan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Baiklah, saya akhiri wawancara ini, wawancara kegiatan pra-observasi pada hari ini sebagai persiapan observasi hari Senin besok. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Selamat pagi. Ya, hari ini semua masuk ya. Tadi sudah di absensi? Oh iya, terima kasih ya masuk semua. Pagi ini di Senin hari ini ya anakku, kita belajar matematika masalah pengukuran ya. Kalau begitu tujuan pembelajarannya akan Bu Guru sampaikan ya. Tujuan pembelajaran dari pengukuran itu yaitu menambah pengalaman anak-anak dalam mengukur dan membandingkan besar benda ya. Untuk yang kedua yaitu tujuan pembelajarannya secara langsung dapat mengukur panjang, nanti panjangnya pakai media yang disediakan ukur dan juga yang sudah kamu bawa pensil dan istar ya. Terus yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran yang ketiga dapat mengukur besarnya barang-barang di sekitar kelas 1 ini. Itu ya.
Sudah tahu tujuan pembelajaran pagi ini? Bidang studi matematika sudah? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kamu tahu nggak apa itu pengukuran? Pengukuran belum tahu. Mas Hafiz sudah tahu belum? Belum. Begini anakku ya, pengukuran dalam bab ini yaitu kita bagaimana ke anak-anak sekalian cara mengukur panjang benda atau panjangnya, misalkan suatu meja diukur berapa panjangnya pakai media seperti tali rafia, bisa juga menggunakan ini apa anakku? Penggaris seperti itu ya, jadi itu namanya pengukur. Oke, terus berarti anak-anak kalau saya contohkan atau ada yang mau maju, bagaimana cara mengukurnya? Bisa seperti ini. Lihat, ini berapa ya panjangnya meja ini? Coba dulu. Itu ya panjangnya meja ini. Berarti 1 meter gitu ya. 1 meter berarti 100 cm. Begitu ya. Terus kalau mistar ini penggaris, siapa yang bawa penggaris tadi? Saya. Sudah bawa penggaris ya, terima kasih. Itu penggaris kamu itu berapa panjangnya? Saya lihat berapa sentimeter? 30. Iya betul, 30 cm. Coba buku kamu yang di depan kamu itu kamu ukur, yang atasnya saya diukur berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Yuk, berapa saya? Iya 15. Terus punya Mbak Zahra berapa? Berapa? 30 cm. 30 cm. Kalau punyanya Mbak Azza berapa ini? 16. Mas Baim, nggak bawa penggaris. Sudah, kalau situ punya pensil ya. Pensilnya diukur. Pinjam punya Mbak Azza. Pensilnya diukur berapa sayang? Oh 15 cm. Begitu ya. Teman yang lain sudah bisa? Oh nggak ada tulisannya, berarti dari sini nggak ada. Pinjam punya Ibu Kom, nggak apa-apa. Berarti berapa? 15 cm, begitu ya. Berarti maksudnya anak-anak sudah paham ya cara mengukur itu bagaimana, sudah tahu? Sudah ya. Suatu contoh benda nyata yang di depan kamu itu buku, ada penggaris. Ya, terus diukur berapa tadi? 15, ada yang 16 punya Mbak Azza, seperti itu ya. Mas Hafiz sudah bisa, Mas Farel bisa pengukuran ini. Ya sudah, kalau begitu salah satu teman kamu tolong maju ke depan. Maju ke sini yuk, Mbak Cantika yuk. Yo, kamu maju dulu. Iya, saya dulu. Buku kamu, coba dipegang buku, kamu ukur. Ini berapa? $15. Tak lihatnya, tak ceknya dulu. Ini mistar kamu toh dan buku kamu. Oh iya betul. Berarti kamu sudah bisa memahami maksud dari bukom ya, paham, sudah mengerti ya masalah pengukuran. Iya, terima kasih. Coba lagi bukunya. Hah? Oh kamu pengen juga? Iya boleh sini. Aku Bu. Hah? Tapi penggarisnya. Ya. Nih punya bukom. Ayo, yang lain dong, jangan buku. Misalkan pensil kamu sayang, pensil kamu panjangnya berapa ya? Dia ambil pensilnya, jangan buku terus loh. Pensil, sini maju di sini ya, maju di sini.
16. Terus punya Mbak Zara berapa ya? Mbak Zara berapa itu sayang? Jadi dilihat bukom, betul enggak? Oh salah, ternyata Mbak Zara masih belum belum pas, belum tahu persis. Ini bukan tapi 15 pasnya ya, 15 ya, jangan panjang-panjang ya. Jadi pasnya dari cara pengukurannya begini anakku. Halo, dilihat bukom. Ya. Suatu contoh ini, dari ujung sini sampai ujung sini yang diukur ya. Sini jangan lebih sampai maju ke sana jangan. Jadi ini dari ujung sini sampai sini. Berapa ya? Iya betul. Jadi tebet Sani dulu Mbak Sarah berapa ini? 11. Oh iya, sekarang sudah mengerti? Enggak salah lagi ya. Ya, terima kasih. Sekarang duduk diambil bukunya, pensilnya. Maknya aja. Ayo. Tulislah. Nah, tugasnya itu. Tulislah. Ya di situ di buku masing-masing. TULSLAH. Tulislah. Panjang benda. Tulislah panjang benda. Panjang. Maksudnya harus dilepaskan. Oh iya pintar. Kalau pakai kan boleh. Ya. Ada panjang. Tulis dulu panjang. Di kelasmu. Oh jenenge misalkan ini tempat apa itu tugas-tugas kamu ya boleh, terus itu figura itu boleh, buku-buku yang di pojok baca boleh sembarang. Ayo jangan sama. Terus 2, ayo tulis 2 saja. Panjang benda di kelasmu. Di kelasmu 2 saja. Di LAS kelas B. Kelasmu kelas LAS nya. Terus buku saya panjangnya. Gitu ya anakku? Kotak pensil saya panjangnya. Mana ya? Loh, lah berapa pensil saya? Di sini ditulis kotak pensil saya. Iya, sembarang kamu udah harus sama kotak pensil. Apa? Atau apa kuis boleh? Buku kamu. 15. Oh iya, aku mau beda sayang dan ini tuh ojo kotak pensil semua. Kelasmu 2 saja. Di kelasmu. Iya, 2 saja. Angka itu ojo dikurang. Boleh. Dalam. Ayo sekarang Mbak Cantika presentasi di depan hasil dari apa tadi, tugas dari bukom tadi ya. Yuk lainnya mendengarkan ya, betul dan ayo ya. Ayo Mbak Cantika, yuk. Kamu tadi mengukur apa sayang? Mengukur panjangnya apa? Kotak pensil. Yang kedua mengukur apa sayang panjangnya? Buku tulis. Ayo sekarang dibaca. Ini ya teman-teman, dengarkan apa itu presentasi dari temanmu Mbak Cantika, hasil tugas dari mencari panjang benda-benda yang ada di sekitar kelas 1 ya. Mbak Cantika di sini ngambil panjangnya kotak pensil sama buku, sama bukunya berapa? Ayo dibaca sayang, ayo. Yang keras, panjang kotak pensil saya 20 cm. Yang kedua
cm ya. Anu saya ceknya sebentar. Kotak ajarnya dicoba hasilnya Mbak Cantika presentasi di depan ini saya cek sama Bu Kom bener ndak ya? Panjang kotak pensil penggarisnya Bu Kom mana ya tadi? Ini Mbak? Ini kuning. Berapa itu saya ajarin tak cobain 20 cm 20 cm. Kita lihat dari ujung sini ya sampai sini, dari ujung sini sampai sini Mbak Cantika. Oh iya betul, ternyata kamu sudah paham dan mengerti ya. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu panjangnya bukumu mana? Oh buku yang ini. Ayo dilihat, ini tuh kamu dari mana sayang? Sampai sini. Oh iya betul, 15 cm ya. Tepuk tangan untuk Mbak Cantika, dia sudah paham dan mengerti ya. Terima kasih untuk Mbak Cantika. Sudah anakku ya, semua anak-anak sudah mengerjakan ya tugas. Sudah. Ini sama tulis. Berarti tadi semuanya sudah mengerjakan ya? Sudah. Ya, sudah betul semua, sudah paham semua, mengerti. Ya, pintar. Putranya Bu Kom kelas 1 pintar semua. Alhamdulillah. Untuk itu pembelajaran hari ini masalah pengukuran kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Budiani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi untuk pemenuhan tugas saya sebagai CGP modul 2.3 aksi nyata. Pada hari ini, kesempatan ini saya ingin melakukan pasca observasi dengan Ibu Priyanti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Indra. Kita ngobrol santai tentang observasi yang kita lakukan pada hari Senin kemarin. Apa yang diharapkan dalam percakapan? Ya, terima kasih ya Bu Indra. Dalam percakapan ini saya mengharapkan masukan-masukan dari Bu Indra sebagai pihak observisor demi perbaikan dalam saya mengajar ataupun pembuatan dari modul ajar saya. Untuk berikutnya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar dan saya mengamati hari Senin kemarin di kelas? Perasaan Ibu ketika saya amati? Yang terpenting perasaan saya semakin senang Bu Indah, soalnya ada kepedulian dari pihaknya Bu Indah yang antara ini ikut CGP, sehingga nantinya saya itu bisa mempersiapkan yang lebih baik untuk pembelajaran saya. Terima kasih. Jadi Ibu merasa lega dengan sesuatu pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan. Ya. Nah, dan berkenaan dengan observasi di kelas kemarin, menurut Bu Mariati, tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum ya menurut Ibu? Kalau menurut saya pribadi Bu Indah, kayaknya pembelajaran yang saya sampaikan ke murid saya itu belum terpenuhi sesuai dengan apa itu tujuan pembelajaran saya, belum terpenuhi secara maksimal. Karena dalam mendampingi anak itu melakukan pengukuran, maklum anak kelas rendah kelas 1 fase A itu memang perlu kesabaran. Nah, disitulah Bu Indah. Ya, jadi pembelajarannya kurang maksimal menurut saya. Dengan adanya kurang maksimal itu, bolehkah saya tahu apa ya yang menyebabkan kok belum maksimal sekali? Karena
untuk dalam penyampaian materi. Kan harusnya pakai media sekarang untuk Merdeka Belajar, kelas 1 sudah Merdeka Belajar enggak? Itu kan harus pakai apa itu JDW, YouTube atau media IT. Sedangkan anak kelas 1 itu masih canggung ataupun belum begitu memahami masalah IT. Jadi harus banyak-banyak guru itu memperkenalkan ke anak sehingga medianya terbatas sekali yang konkret yang ada di kelas anak. Iya. Jadi penggunaan IT belum maksimal. Betul. Iya, betul. Dari rencana untuk meningkatkan supaya maksimal itu dari Ibu, apa sih rencana-rencana Ibu supaya pembelajaran itu maksimal, tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal? Begini Bu Indah, saya tidak segan-segannya ataupun tidak putus asa untuk selalu belajar dan belajar dari platform Merdeka Belajar sehingga menambah pengalaman saya dalam menyampaikan pembelajaran di kelas 1. Gitu. Jadi mungkin Ibu bisa memakai YouTube atau ini sebagai pembelajaran seperti itu. Iya betul ya. Dari rencana-rencana itu, kapan Ibu bisa melaksanakannya? Ya, sesegera mungkin Bu Indah, soalnya kan kurikulum kita sudah kurikulum Merdeka Belajar. Jadi dengan mengikuti KKB ataupun kegiatan teman-teman kelas 1 ya, sama-sama guru kelas 1 itu kita sering mengadakan pertemuan ataupun dengan menggunakan IT untuk media pengajar seperti rencana-rencana itu akan Ibu lakukan dengan teman-teman Ibu yang sesama guru kelas 1 yang berada di KKG, saling sharing, saling berkolaborasi. Iya betul. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan dalam pembelajaran yang Ibu inginkan itu seperti apa? Begini, untuk menurut saya itu dirasa berhasil kalau sudah tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Anak-anak merasa nyaman, senang dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti itu. Dalam pembelajaran dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran menurut Ibu tercapai dengan baik dan anak-anak dalam proses belajar mengajar mengikutinya dengan senang. Ya, seperti itu. Ya. Dari rencana Ibu tadi, kira-kira kalau boleh tahu siapakah yang Ibu libatkan atau memberi dukungan atas rencana-rencana Ibu seperti tadi? Yang pasti yang saya libatkan itu yang pertama pimpinan sekolah sebagai bapak kita, yang kedua yaitu teman guru, teman sejarah, terus yang terfokus adalah murid-murid kita. Itu beda. Ya, berarti suatu kerjasama yang bagus sekali nih Bu. Dalam melaksanakan tugas kita harus berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah, dengan teman-teman, dan tidak kalah pentingnya kita juga harus berkolaborasi dengan murid-murid seperti itu. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melalui proses pra-observasi, observasi, dan saat ini pasca observasi. Nah, proses itu dari supervisi akademik, perasaan yang Ibu rasakan itu seperti apa? Saya malah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Indah, soalnya dengan adanya supervisi observasi dan pasca operasi ini, saya termotivasi bagaimana apabila dalam penyampaian materi atau pengajaran saya di kelas 1 khususnya, bila ada kekurangan ataupun yang kurang masuk dalam Merdeka Belajar bisa dibenahi sama Bu Indah. Ya, kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama saling memberi dukungan, sama-sama saling melengkapi untuk kemajuan siswa-siswi kita ini. Nah, sebelum saya akhiri juga, izinkan saya memberi
umpan balik atas apa yang kita lakukan. Nah, Ibu dari kemarin pasca observasi Ibu, pembelajaran Ibu yang sudah Ibu jalani sudah memasukkan pembelajaran diferensiasi, di mana Ibu sudah memasukkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, ya. Dan Ibu juga sudah memasukkan pembelajaran sosial dan emosional, di mana Ibu membangkitkan rasa tanggung jawab anak tentang tugas-tugasnya disiplin, dan Ibu juga memberi motivasi. Pembelajaran yang luar biasa Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa sukses dan pembelajaran kita atau pembelajaran Ibu bisa berpihak pada anak. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Nah, semoga berhasil. Ya, baiklah, saya akhiri percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Kumariyati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.